Selamat datang di Prince Jaya Channel. Untuk Anda yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dulu agar channel ini menjadi channel terkeren dan terupdate. Oke, keep enjoy your life dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan lah ngelihat wajah saya yang berteman dengan saya di Facebook atau mungkin ini live di Facebook yang ada di media sosial yang lain. Kali ini agak beda mungkin kostumnya, ya sedikit beralih kita harus ada peralihan. Kalau dibilang kayak ustadz aja, ya nggak semua orang yang berpakaian seperti ini harus ustadz. Yang main film juga pakaiannya seperti ini. Cuman kebanyakan di Indonesia itu yang berpenampilan seperti ini dianggap seorang ustadz. Padahal tidak semua yang berpenampilan seperti ini adalah ustadz. Oke, saya cuman kemarin saya membahas cerita tentang istri, ya pengen menambahkan sedikit disitulah. Karena kebetulan ada saudara saya yang baru menikah dan saya mohon maaf tidak sempat hadir kemarin karena ada keperluan. Tapi sebelumnya kali ini saya ingin memanjatkan syukur dan terima kasih kepada guru-guru saya di pesantren di Pasir Bogor. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Kubang Salawe, kemudian semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Di Cihaurubeti, di Paseh, di Jatiwaras, pokoknya semuanya. Semoga guru-guru saya, mohon maaf yang tidak tersebut, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan semoga saya bisa mengambil ilmu dan hikmah dari setiap apa yang diajarkan. Oke, saya cuma ingin menambahkan yang kemarin saya bercerita tentang kisah Mbah Mun. Sebelumnya gini, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qudsi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal Kemarin saya bercerita tentang kisah seorang istri yang meminta cerai terhadap suami, dan mungkin ini juga kalau mungkin Anda yang baru menikah menonton, saya rasa ini sebagai atau Anda yang mempunyai problem rumah tangga saat ini, saya kira agak cocok sedikit temanya. Datanglah seorang wanita saya hanya mengulang yang kemarin. Datanglah seorang wanita ke Kiai Haji Muhaimin Zubair, atau yang dikenal sebagai Mbah Mun. Semoga Allah memuliakan beliau, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin beliau adalah orang yang soleh dan mempunyai banyak karomah. Dia datang dan mengatakan bahwa Pak Kiai, saya ingin cerai dengan
suami saya, kata seorang istri itu. Saya sudah nggak kuat lagi karena dia tidak kerja dan dia hanya diam di rumah. Terus kata Pak Kiai, terus apa lagi? Ya, dia tidak kerja, dia hanya diam di rumah. Malahan saya yang menafkahi keluarga, sementara dia setelah di PHK dia hanya diam di rumah saja. Terus ada masalah apa lagi yang sehingga membuat ibu ingin terus bercerai dengan suami ibu, dengan suami Anda? Ya itu masalahnya Pak Kiai, karena saya sudah nggak kuat lagi, karena dia hanya diam saja di rumah, dia tidak memberikan nafkah lahir batin, dan terkadang dia melakukan KDRT juga. Jadi saya sudah nggak kuat lagi tuh. Jadi terus apa lagi, kata Mbah Mun kepada wanita itu? Dia bilang, udah itu aja Pak Kiai. Kata Mbah Mun, nggak ada lagi emang. Nggak ada Pak Kiai. Gini, mau nggak mendengar cerita saya? Cerita apa Pak Kiai? Kata Mbah Mun gini. Jadi gini, kalau ibu membeli kulkas kemudian diisi baju di dalamnya, otomatis itu tidak akan ada kepuasan. Kalau kita membeli kulkas kemudian yang kita isi di dalam kulkas itu baju, yang kita isi dalam kulkas itu pakaian, itu tidak akan ada kepuasan dan akan membuat kita pusing. Karena nggak ada gantungannya, disimpan malah jadi basah. Nah, itu kulkas. Kemudian kecil, jadi ya bukan peruntukannya mungkin, karena kita salah menempatkan, mungkin seperti itu. Kemudian dia bertanya lagi, dia bingung, wanita itu bingung, terheran dan kembali menanyakan kepada Mbah Mun. Dia bilang, lantas apa hubungannya Pak Kiai dengan dengan cerita suami saya yang pengangguran itu? Jadi gini ibu, itu ibarat tugas suami ibu, ibarat tugas dia, dan tugas dia yang menafkahi itu, tugas dia yang mendidik itu, tugas dia yang mengarahkan keluarga itu sebenarnya hanya sebagai tugas sekundernya dia, atau tugas kedua, atau bukan tugas utama lah. Wanita itu heran dan kembali bertanya kepada Mbah Mun, lah kenapa bisa jadi tugas sekunder sedangkan itu kan kewajiban menafkahi? Ya mungkin kewajiban, tapi seperti cerita yang tadi, yakni ketika kita salah menggunakan, maka itu yang kita dapat ke depannya adalah kekecewaan. Ketika kita salah menggunakan sesuatu, maka hal itu tidak akan sesuai dengan harapan kita, karena itu kita salah untuk mindset, kita salah untuk penggunaannya. Jadi lantas kenapa itu dia kembali tadi dia bingung kenapa itu bisa menjadi tugas sekunder. Mau tahu tugas suami Anda yang sebenarnya? Tugas suami Anda yang sebenarnya itu adalah sebagai tameng Anda agar tidak masuk neraka. Nah, kenapa sebagai tameng? Yes, posisi laki-laki itu berat loh. Posisi laki-laki itu berat karena setelah akad nikah, dia kita sebagai laki-laki setelah akad nikah bersalaman dengan bapaknya dan mengucapkan akad nikah, itu otomatis yang menanggung dosa-dosa dia. Setelah itu jika dia tidak benar, yang menanggung hal-hal buruk tentang dia itu adalah kita sebagai suami.
Nah, jadi ingat yang belum menikah, kita harus siap terhadap hal itu dan kita harus apa? Harus bisa mengarahkan istri kita agar ya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena yang akan menanggung dosanya, yang akan dihisab itu adalah kita terlebih dahulu, karena kita tidak mendidik dia. Jadi ketika istri Anda tidak berhijab dan Anda tidak menegurnya, yaitu Anda yang akan diminta pertanggungjawabannya karena dia adalah istri Anda. Jadi kalaupun suami Anda itu adalah pengangguran, saya kira pertahankan itu. Jadi bukan karena penganggurannya, tapi karena tugas pokoknya, tugas primernya dia adalah sebagai tameng Anda agar tidak masuk neraka. Maka pertahankan itu. Terus wanita itu kembali bertanya, kalau dia KDRT gimana? Ya pertahankan saja. Kenapa dipertahankan? Masalah KDRT itu urusan dia, itu dosa dia, dan itu akan kembali kepada dia. Karena orang yang menyakiti keluarganya, orang yang menyakiti siapapun itu akan kembali terhadap dia. Kisah Firaun pun seperti itu. Jika mengatakan buruk-burukan, Firaun lebih buruk. Firaun lebih apa? Saya katakan kemarin Firaun lebih kejam terhadap istrinya Aisyah itu. Dan tidak hanya kejam dalam artian seperti sekarang, sangat. Bahkan dia membunuh anak kecil Firaun. Dan yang istrinya lakukan hanya apa? Dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan Aisyah, ya Allah bangunkan saya tempat di surga. Dan apa? Doanya istrinya itu ada tertulis di dalam Al-Quran. Jadi dia tetap bersabar walaupun suami seorang Fir'aun sekalipun, karena dia tahu imbalannya adalah surga. Jadi ketika Anda para istri ingin mendapatkan surga atau suami Anda diam di rumah, ya kita cari mindset kita gunakan, alihkan bahwa suami kita itu tugas primernya adalah sebagai tameng. Jadi ketika suami Anda ridho terhadap apa yang Anda lakukan, maka apa jaminannya itu adalah surga untuk Anda. Ketimbang Anda pergi keluar tanpa izin suami. Ada lagi satu kisah yang seorang wanita yang sudah menikah, kemudian saya sedikit lupa kisahnya, cuman kita ambil simpulannya saja. Jadi dia datang ada yang datang setelah dia menikah, kata suaminya dia tidak boleh keluar rumah. Pada zaman Rasulullah SAW dia tidak boleh keluar rumah. Kemudian selang lama pas ketika suaminya keluar rumah, ada yang datang dari pihak keluarga si istri, datang dan mengatakan orang tua Anda sedang sakit. Dia tidak beranjak keluar rumah karena pesan suaminya tidak boleh keluar rumah. Kemudian selang beberapa hari kemudian datang kembali dan dia mengatakan orang tua Anda sakit parah. Dia hanya termenung dan dia tidak datang ke sana. Yang ketiga kali orang itu datang kembali dan mengatakan orang tua Anda telah meninggal, dan tetap dia tidak datang juga ke tempat itu, ke rumahnya, tidak pulang ke rumahnya. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dan apakah tindakan itu salah atau benar karena orang tua? Dan kata Rasulullah itu tidak salah karena posisi dia sudah menikah. Jadi setelah ada ikatan pernikahan, itu yang prioritas utama seorang istri adalah suami. Ketika suami Anda memberikan keriduan, maka jaminannya adalah surga. Jadi carilah keriduan suami, karena dia adalah tameng untuk Anda ketika Anda melakukan dosa atau apa. Jadi suami Anda yang akan menanggung, dan itu berat, sangat berat, saya kira sangat berat.
neraka. Jadi ini juga bukan pembenaran terhadap para pengangguran, yang bukan pembelaan terhadap para pengangguran, karena Anda tidak bekerja, ya itu kewajiban Anda dan akan jadi dosa terhadap diri Anda. Untuk kaum bapak, untuk kaum laki-laki, jika Anda tidak bekerja, ya di mana harga diri Anda sebagai laki-laki? Di mana kalau Anda tidak bekerja dan mengandalkan istri? Jadi tidak ada pembenaran. Jadi bahasan di sini bukan pembenaran dan bukan pembelaan terhadap kaum bapak yang pengangguran ataupun malas. Jadi di sini yakni adalah ingin mencuatkan bahwa keridhaan suami adalah surga untuk istri. Jadi untuk para istri, ketika suami Anda marah-marah ataupun ya tidak nganggur atau jadi jangan jangan terlalu dipikirkan, karena itu hanya tugas primernya dia. Terus dia bertanya lagi kepada Mahmud, kita lanjutkan lagi. Dia bertanya lagi kepada Mahmud, dia bilang, Pak Kiai, tapi yang menafkahi keluarga itu saya, bukan dia. Ya kalau yang menafkahi keluarga itu Anda, istri, ya jadikanlah itu sodako, karena sodako itu nggak ada salahnya. Sodako tadi iblis, sodako itu memudahkan rezeki, menjauhkan dari bahaya, dan sodako itu berpahala juga. Jadi kisah itu untuk para istri yang suka mengeluh akan suaminya. Carilah keridhaan suaminya. Bila perlu Anda malam hari Anda bertanya sebelum Anda berdua tidur, Anda bertanya, ayah, papa atau abi, seberapa ridhokah persentase abi terhadap saya? Ya Anda nanyakan ke suami Anda. Kalau dia masih mengatakan 50% atau kurang dari 100%, besoknya Anda tanyakan lagi. Cari kejar jawabannya sampai 100%. Cari dan kejar hingga keridhaan terhadap Anda 100%. Maka ketika dia ridho terhadap Anda 100%, maka segala apapun yang Anda lakukan itu akan berbuah pahala dan akan meringankan Anda di yaumul hisab nanti. Oke, mungkin saya kira cukup sekian. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini salah, karena saya bukan ustadz dan itu adalah faktor kebodohan pribadi saya. Jadi saya menerima kritik, tapi kritik yang membangun. Jadi ketika Anda memberikan kritik, berikanlah saran, sisipkan saran di situ. Jika saya salah, beritahu saya yang benar. Oke, dan jika apa yang saya katakan datangnya benar dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang ada dalam diri saya itu atas kuasa din. Jadi jika apa yang saya katakan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.